sudah direkam tuh ini. Termasuk rekaman ya. Ya Pak Liangsan. Ya. Bu Made, selamat pagi Bu. Ya, Tuhan. Ya, sudah direkam. Saya barusan tanya. Oh, langsung direkam ini. Ya, direkam. Pak Arianto. Nanti sing buka siapa, Pak? Sing buka. Suaranya masih mute Pak Arianto. Mute-nya tolong dibuka, Pak Arianto. Selamat pagi, Tante Eda. Selamat pagi, Pak Julian, Pak Peter. Bisa Pak Julian. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Good. Haleluya. Ini di depan rumah ya, Pak Peter. Oh, di rumah ini. Oh, Ini iya. sudah Pak Julian. Di Bali. Selamat pagi. Mic-nya bisa masuk ya? Mic. Sudah bisa masuk. Oke. Selamat Paskah. Oke. Selamat Paskah semua. Selamat Paskah semuanya. Ya. Tante Pang belum datang ya, Pak Julian. Ya. Pak Peter Heru ini di Bali kan? Oke. Pak Arianto di Bali. Ya. Iya. Iya kan? Ya. Kita bantu doa terus Pak Oh. Peter. Nanti kita ke sana ya. Kalau sudah ada pandemi. Iya, masih bisa ikuti senior. Supaya maju. Amin. Iya, toh. Haleluya. Ini semua sudah di sana semua Pak Peter. Belum, baru saya aja Pak. Oh baru. Oh iya. Pak anak-anak pasti sekolah sini ya? Iya, masih. Oh sekolah. iya. Yang kedua Iya. kuliah belum ikut Pak Peter. Masih kuliah, iya. Puji Tuhan. Arianto. Ya. Salah satu ini jam. Oh ya. Terus Iya. ini sebetulnya kan siapa yang buka? Arianto lah. Saya lihat di ronconya enggak ono memang, Pak. Enggak ada yang Udah ada. Yes, tentukan doa. Oh gitu. Iya. Oh. Ya, Jadi iya, Dok. Pak Liangsan ini saya rondonya saya enggak punya ya. Tak kirimi ya, Pak ya. Tak Iya. kirimi, Pak. Iya. Saya enggak punya rondonya. Ya, Pak. Sudah. Oh iya.
Ya, ya, ya. Ya, saya kehilangan Rondon. Oh, Pak Davidnya belum masuk ya? Pak Iya. David, Pak David Suryono belum masuk ya? Pak David Pernah. belum. Belum ya? Gandeng sama saya, Pak. Pak Oh, Arianto. gitu. Ya. Oh, iya, iya, iya. Kalau gitu gini aja ya. Saya buka aja untuk masuk dalam doa aja dulu ya. Oh ya. Oke. Sebentar, Pak. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke. Soalnya ini kan langsung sebetulnya Pak David. Bu David, Pak. Bu David. Oh, Bu David. Iya. David dipanggil. Bapak Ibu David kok ini. Gandeng kok Ah. rupanya. Yang main Pak musik itu. Samuel. Iya. Iya. Pak Samuel minta tolong Jordan. Jordan ikut enggak ya? Oh, sudah diatur kok. Bu David sudah diatur. Nanti kalau habis doa lah rekamannya masuk. Oh ya. Ya, makasih. Ya. Doa awal. Langsung Bu David ya ini ya? Iya. Ya, enggak Oke. apa-apa Bu David aja. Enggak apa-apa, Bu David aja langsung silakan. Ya, itu kan. Shalom semuanya, Bapak Ibu, Shalom. saudara puji Tuhan. Shalom. Ya, kita akan memulai kebaktian senior pagi hari ini. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, anak-anak-Mu, bersyukur kami diberikan tubuh yang sehat. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur kami boleh kembali mengikuti kebaktian pagi hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau membebaskan roh kami, sekalipun melalui Zoom masing-masing di rumah, berikan roh sukacita Tuhan, untuk kami boleh meninggikan nama-Mu. Bapa, Engkau berkati kebaktian senior pagi hari ini dari awal sampai akhir. Engkau juga memberkati Tuhan channel-channel yang dipakai Tuhan, supaya semuanya lancar, dijauhkan dari segala gangguan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai kebaktian senior pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah, puji Tuhan ya, dengan tubuh yang sehat kita boleh merayakan, memperingati hari kematian Tuhan, juga kebangkitan Tuhan. Kita bangga ya, sekalipun Allah kita mati, tapi Dia bangkit kembali. Puji Tuhan, Dia Yesus telah mati bagi kita ya, kita patut bersyukur. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya.
Nanti kita akan masuk sebelum kita memulai kebaktian senior pada pagi hari ini. Nanti saya minta Ibu Made untuk pimpin di dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami Tuhan, untuk boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah kebaktian senior ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan kuasa-Mu boleh bekerja saat kami memuji, saat kami menyembah Engkau, saat firman-Mu Tuhan dibentangkan Tuhan. Oh haleluya, kuasa-Mu bekerja Tuhan sehingga boleh menguatkan mereka yang lemah, sehingga boleh menyembuhkan, menjamah mereka yang sakit, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan Engkau jamah. Oh haleluya Tuhan. Hanya kepadamu lah kami berharap Tuhan dan hanya Engkau lah satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih sekali lagi kami serahkan Tuhan ibadah kebaktian senior ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebab Dia hidup, ada kemenangan. Sebab Dia hidup, ada pengharapan. Ada hari esok. Puji Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya. Yuk. Yuk Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita penuh sukacita. Yuk kita sama-sama tepuk tangan puji Tuhan. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Yuk puji Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Kembali dari awal. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, amin. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan lagi dari awal. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan lagi anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, amat besar, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar,
pagi hari ini tepat ya Bapak Ibu ya, kalau di dunia hari ini tepat hari Kartini. Hari lahir Kartini. Kartini diperingati karena dia adalah tokoh wanita ya, yang menciptakan emansipasi wanita. Begitu juga Bapak Ibu, Tuhan Allah kita memperingati Dia yang sudah menebus dosa kita. Dia rela menyerahkan nyawanya. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Yo, rayakan Yesus, rayakan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Lydia Susanto. Shalom, Bapak Ibu senior yang saya hormati. Puji Tuhan, anugerah yang memberi kita kesehatan dan kesempatan pagi ini, walaupun untuk beribadah ya saudara-saudara ya, walaupun ikut Zoom, tapi kita bersuka cita karena Yesus sudah bangkit bagi kita. Saya sendiri berusia 70 kurang 1, saudara-saudara.
keadaan yang sudah senior ini kadang-kadang tidak dapat menghindari faktor usia ya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya sendiri ya saudara-saudara akan menyaksikan penyertaan Tuhan dan pertolongannya dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu kaki saya ini sakit luar biasa, saudara-saudara. Sudah Tuhan sembuhkan, Tuhan menolong dan sudah Tuhan sembuhkan. Kalau katanya dokter, sakit kaki saya ini karena sendi saya, bantalan sendi saya itu tipis. Itu adalah faktor usia, saudara-saudara, yang tidak dapat kita hindari. Tapi Tuhan sudah menyembuhkan, puji Tuhan. Dan beberapa waktu yang lalu, saudara, juga saya saudara-saudara, gigi palsu saya lepas. Ini juga faktor usia. Tidak ada anak-anak yang pakai gigi palsu ya saudara-saudara. Dan untuk membuat gigi palsu lagi, saya harus mencabut 2 geraham saya. Ternyata geraham saya itu akarnya yang bawah itu besar. Jadi dokter harus membelah dulu dan dijahit. Dan termasuk operasi, saudara-saudara, dan itu memakan waktu 2 jam. Waktu dokter mengerjakan, saya disetelkan lagu-lagu rohani. Mata saya tutup, saya nyanyi dalam hati, saudara-saudara, sambil berdoa. Dan sudah selesai 2 jam, saya tidak merasakan sakit. Cuma gigi saya, cuma mulut saya dan pipi saya kebas, saudara-saudara. Dan saya dibawai obat sama dokternya. Sampai di rumah, cenut-cenut luar biasa, saudara. Dan saya merasakan, aduh, luar biasa sakitnya. Tapi Tuhan memberi percepatan kesembuhan. Pada malam harinya, saya sudah tidak sakit dan bisa tidur pulas. Tuhan menyertai. Terus 2 minggu yang lalu lagi, saudara, waktu saya ngelelir jam 1:30 pagi ya, saudara, tiba-tiba saya vertigo, muntah-muntah, BAB, muntah-muntah lagi. Tensi saya 198/98. Saya minum obat, saudara, tapi enggak bisa, keluar lagi, muntah lagi. Tengah malam saya enggak bisa berbuat apa-apa. Saya enggak berani tidur, saudara. Jadi saya duduk terus dan saya berdoa, sampai pagi sudah turun tensinya dan vertigonya sudah enggak seberapa. Tapi kalau saya tunduk ke bawah masih geliung, saudara-saudara. Dan pada waktu itu anak-anak saya juga datang, menantu-menantu juga datang untuk mendoakan. Bapak Ibu Gembala dan Hari mendoakan saya lewat video call. Puji Tuhan, sekarang saya sudah sembuh, saudara. Tensi saya sudah normal kembali. Dan pada waktu hari Rebonya saya cek laboratorium. Puji Tuhan, normal semua. Baik kolesterol, baik asam urat, gula darah, trigliserid. Padahal saya biasanya kolesterol itu tidak pernah normal, saudara. Tapi saat itu Tuhan menyatakan kesembuhan yang sempurna. Saya normal semuanya. Sampai saat ini tensi saya juga normal. Puji Tuhan, bisa berbakti, beribadah, masih bisa melayani Tuhan di dalam Zoom sekolah minggu, dalam live streaming, saudara. Meskipun demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menyertai senantiasa. Saudara-saudara, kalau dulu masih muda ya, saudara, saya menggendong anak-anak saya dengan kasih sayang. Tapi sekarang, saudara, Tuhan yang menggendong saya dengan kasih sayang, tidak pernah meninggalkan saya, saudara. Apapun penyertaannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sedang menyertai saya sampai saat ini. Sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan kesaksian ya. Kesaksian yang sungguh menguatkan, memberkati. Kita bersyukur
Justru karena Allah kita mati menyerahkan nyawanya, karena dia mengasihi kita, dia hidup, dia bangkit. Kuasa kebangkitannya menyembuhkan yang sakit, memberikan jalan keluar yang ada persoalan. Amin, puji Tuhan. Kita akan sambung pujian kita. Bapak Ibu, saya minta yel-yel ya. Nanti saya katakan, bersama Yesus ada kemenangan. Yes, yes, yes gitu ya, meskipun di rumah ya. Bersama Yesus ada kemenangan. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, ku menang bersama Yesus. Yo semuanya tepuk tangan yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Lambaikan tangan Bapak Ibu yang ada di rumah. Lambaikan ibu-ibu yang ada di rumah. Amin. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku lambaikan tangannya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sambung lagi pujian kita. Dia Allah yang sungguh baik. Nanti Bapak Ibu, sekalipun di rumah, acungkan dua tangan ya. Dia sungguh baik. Acungkan dua tangan ya. Nanti pada saat dia baik bagiku, bagimu, di sebelah mungkin ada suami, ada istri, ada anak. Tunjuk ya. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang di rumah bangkit berdiri. Puji Tuhan. Ia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku diubahkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Ayo tangannya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Yang ada di dalamku, bergerak
hidupku diubahkan ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya Tuhan, Allah kemenanganku. He is so good to you, He is so good to me, it's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, it's so good to me, it's so good to you and me. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ada di dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan ikan hatiku, ku nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan lagi dari awal, hanya Kau Tuhan yang ada di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan ikan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya
semua oleh kemurahan-Mu Tuhan. Amin. 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 Mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Di hidupku. Haleluya. Sembah Dia. Berikan waktu 1 menit untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kita sembah Dia. Kita agungkan Dia. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, kami percaya Roh Kudus. Di atas puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, dengan segenap hati kami, ada kuasa Tuhan. Sesuai janji-Mu Roh Kudus, Engkau bertata di atas pujian. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti saya minta dengan hormat doa firman Tuhan Bapak Oe Leong Hok. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Bapa, kami para senior boleh merasakan kasih dan pemeliharaanmu kepada kami semuanya. Sampai detik ini kami boleh mengikuti, menikmati kebaktian Zoom senior. Tuhan, terima kasih dengan semuanya ini Bapa. Dan kami Tuhan Yesus boleh merasakan lagi Tuhan ketika kami naikkan pujian untuk Engkau. Tuhan, hadirat Tuhan turun atas kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan di dalam hadirat-Mu. Tuhan, berkat-berkat limpah boleh kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang sudah memimpin kami di dalam puji-pujian Bapa. Engkau berkati keluarga ini, agar semuanya boleh melayani Engkau dan semuanya dalam keluarga ini boleh menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, baik yang memainkan musik maupun pelayan-pelayan lainnya Tuhan yang menunjang. Tuhan, jalannya Zoom kaum senior ini Bapa, Engkau berkati kehidupan mereka, pelayanan mereka, berkat-berkat dalam rumah tangga mereka, Engkau berkati semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus acara selanjutnya Bapa, di mana Tuhan kami sudah memuji-muji Engkau. Waktu selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan untuk masa tua kami Tuhan Yesus, supaya kami tidak salah jalan. Kami boleh hidup benar di hadapan Engkau. Kami boleh mengikuti Tuhan setiap perintah-perintah-Mu.
dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi semuanya. Baik kepada keluarga kami, Tuhan Yesus, untuk anak, mantu, cucu, bahkan sampai ke cicit kami, Tuhan. Engkau tolong Bapa, berbicaralah Tuhan. Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, supaya Tuhan firman yang disampaikan Tuhan benar-benar daripada Engkau ya Bapa, yang menjadikan kekuatan bagi kami, yang boleh menuntun kami terus Bapa, Tuhan, untuk semakin hari semakin meningkat iman kami menuju ke puncak ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk melakukan segala perintah-perintah-Mu untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan untuk menjadi berkat dalam pengurapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita masih mendapatkan kesempatan secara bersama-sama untuk memperingati dan merayakan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Putra Manusia Yesus. Kalau saya boleh bertanya, sudah berapa kalikah kita merayakan Paskah? Saya percaya mungkin ada yang 10 kali, ada yang 15 kali, ada yang 20, bahkan mungkin ada yang 50 kali. Karena kita adalah kaum senior. Tetapi yang menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, bukan berapa banyaknya kita sudah merayakan atau ikut memperingati Paskah di dalam kehidupan kita, tetapi yang penting apakah setiap kita semua sudah merasakan atau memahami tentang arti dan mengalami dampak Paskah itu di dalam kehidupan kita, yaitu kematian, kuasa kematian, dan kebangkitan Kristus. Ini yang paling penting karena perayaan dan peringatan Paskah tidak berarti apa-apa jika setiap kita tidak mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu pada pagi hari ini, biarlah setiap kita mulai memeriksai diri kita masing-masing, apakah setiap kita sudah benar-benar mengalami kematian dan kebangkitan Kristus Yesus itu di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang perlu kita pahami bahwa ini termasuk dalam rencana besar Allah di dalam setiap kehidupan kita, yaitu mulai dari kelahiran, kemudian kematian, dan kebangkitan Putra Manusia Yesus, itu merupakan satu paket rencana Allah, yaitu yang direncanakan, yang dilakukan oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita. Karena tidak ada kematian tanpa kelahiran, dan tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Sehingga antara kelahiran, kematian, dan kebangkitan itu merupakan satu hal, satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Karena tidak ada kematian tanpa kelahiran, dan karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Karena kalau kematian saja, maka suasananya adalah suasana duka cita, suasananya adalah suasana kesedihan belaka di dalam kehidupan kita. Tetapi karena ada kebangkitan, maka di dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya,
itu ada sorak-sorai dan ada sukacita yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Karena kebangkitan Kristus itu adalah kemenangan yang besar, yang diberikan, yang disediakan, dan yang diperuntukkan kepada kita semua. Jadi kebangkitan Kristus atau Paskah ini merupakan sorak-sorai kemenangan dan juga bukti dari kasih Allah yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul arti dari kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita semua. Kita akan baca ayat pokoknya yaitu di dalam Roma pasal 6 ayat yang kelima. Roma pasal 6 ayat yang kelima kita baca. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita sambung dengan ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita kembali kepada ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Jadi kematian Kristus itu adalah kematian atas dosa, dan kematiannya itu hanya untuk satu kali dan untuk selama-lamanya. Demikian juga dengan kebangkitannya. Kebangkitannya itu juga untuk hidup selama-lamanya. Dan kebangkitannya itu juga untuk kita. Sehingga setiap kita tidak akan mengalami kematian. Kalau kita tetap hidup di dalam Kristus, bahkan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Latar belakang dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Matius pasal 27 ayat 15 sampai 54, 45 sampai 54, atau Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Setelah Yesus diserahkan oleh Yudas dengan imbalan 30 keping perak kepada imam-imam kepala, Yesus kemudian ditangkap, Yesus diadili di mahkamah agama, lalu Yesus disesah, Yesus dianiaya, Yesus diolok-olok, Yesus direndahkan, kemudian Yesus disalibkan. Ini merupakan satu penderitaan yang sangat hebat dan yang sangat luar biasa yang dihadapi, yang dialami, dan terjadi di dalam kehidupan seorang manusia. Tetapi kita melihat Yesus tidak berteriak-teriak, Yesus tidak merengek-rengek dan meraung-raung, tetapi Yesus menghadapi semua itu dengan senyap, bahkan dengan tetap tutup mulut dan tidak memaki-maki. Kemudian Yesus disalibkan mulai dari jam 12 siang sampai jam 3 petang. Jadi kurang lebih selama 3 jam Yesus disalibkan dan tergantung di kayu salib. Sungguh merupakan hal yang sangat-sangat menyakitkan kalau kita rasakan, kalau kita pahami dalam kehidupan kita. Ini merupakan penderitaan yang sangat luar biasa. Kemudian setelah Yesus jam 3, kemudian Yesus menyerahkan nyawanya karena semuanya itu sudah genap dan semuanya sudah selesai. Ditandai dengan Yesus mengatakan, "Aku haus." Kemudian diambilkan anggur yang dengan asam, anggur asam, dan dicucukkan ke mulut Yesus. Dan Yesus mengatakan, sudah selesai. Kemudian Yesus menyerahkan nyawanya, dan kemudian Yesus mati. Jadi Yesus mati bukan karena penderitaan, bukan karena aniaya orang-orang Romawi pada saat itu. Tetapi Yesus mati
itu karena menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan seperti perkataannya atau seperti janjinya yang diberitakan, yang disampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Yesus hidup. Ini merupakan satu bukti kuasa dan kasih yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Sebab itu, peristiwa kematian dan kebangkitannya perlu kita mengerti, perlu kita pahami, dan perlu kita alami di dalam kehidupan kita. Dan perlu terus kita ingat dan lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus menderita, kalau Yesus mengalami aniaya, kalau Yesus mengalami direndahkan dan diolok, maka kita pun akan mengalami hal yang sama, sekalipun tidak sebanding dengan apa yang Yesus alami. Sebab itu sebagai orang-orang percaya, khususnya sebagai kaum senior, kita harus tetap ingat dan tetap menyadari bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu juga harus kita alami di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biar pada pagi hari ini kita betul-betul mengerti apa arti kematian dan kebangkitan Yesus itu bagi setiap kehidupan kita. Apa? Kita masuk dalam poin yang pertama, apa arti kematian Kristus itu bagi kita? Yang pertama, kematian Kristus itu untuk menebus dosa-dosa kita. Kematian Kristus itu untuk menebus dosa-dosa kita. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-14, Roma pasal 7 ayat yang ke-14, dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa. Setiap kita yang masih hidup dan ada di dalam dunia, pada awalnya, kita semua adalah orang-orang yang terjual di dalam dosa. Tetapi dengan kematian Kristus, kita sudah ditebus dan kita bisa hidup bebas dari segala dosa. Kristus menebus kita. Berarti Kristus itu menggantikan posisi kita pada sehingga seharusnya kita yang menderita, seharusnya kita yang mengalami akibat dan kepahitan daripada dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi melalui kematiannya, Kristus telah melepaskan dan membebaskan setiap kita dari dosa. Ini merupakan satu perkara yang sangat besar dan mujizat yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Karena sejak dari kejatuhan Adam dan Hawa mengambil buah larangan, yaitu bunga pengetahuan baik dan jahat yang diperintahkan oleh Tuhan tidak boleh diambil dan dimakan. Kemudian Adam dan Hawa mengambil, maka sejak itu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kemudian Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Dan sejak saat itu, hubungan antara manusia dengan Allah itu menjadi putus. Dan manusia semakin dalam, semakin jatuh, dan semakin tenggelam di dalam dosa. Sehingga banyak mengalami kebinasaan. Lah, akibat dari itu, semua kita oleh awalnya kita adalah terjual semua di dalam dosa. Tetapi karena kita percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengalami kematian Kristus di dalam hidup kita, maka kita bisa bebas dan hidup lepas dari kuasa dosa di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 itu dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang diberikannya kepada saudaranya dan menggantikan nyawanya. Yesus telah menggantikan kita yang seharusnya kita menerima akibat dan hukuman atas dosa, tetapi Kristus sudah melepaskan kita.
Jadi kalau kita amati dan kita pahami apa artinya penebusan Kristus itu buat sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia tidak bisa melepaskan diri dari kuasa dosa. Sebab itu dibutuhkan penebus, yaitu Putra Allah yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menebus dan membebaskan kita. Dan penebusan itu sudah dikerjakan buat setiap kita. Dan itu berarti apa di dalam kehidupan? Penebusan Kristus di dalam kehidupan kita, itu berarti bahwa setiap kita yang percaya, yang menerima, dan yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dia sudah menanggung segala sakit penyakit kita. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat itu dikatakan, Dia yang terpaku, Dia yang tersalibkan, itu sudah menanggung segala sakit penyakit kita. Ini satu perkara yang sangat hebat dan luar biasa. Artinya bahwa setiap kita sebagai orang percaya bisa bebas dari segala sakit. Bisa bebas dari segala sakit. Kita pengorbanan Yesus itu cukup untuk membuat kita tetap sehat. Kalau kita tetap juga harus memelihara kehidupan kita. Jangan makan terlalu banyak. Jangan minum juga terlalu banyak hal-hal yang tidak membuat hidup kita sehat. Tetapi selama kita mengerjakan dan selama kita terus hidup di dalam Kristus, kita bisa tetap sehat. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Ataupun kalau kita mengalami sakit, seperti kesaksian tadi, tetapi Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Bilurnya cukup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Bahkan tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Oh, puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar satu saudara teman pelayanan kita yang kena demam berdarah sampai turun 3.000 trombositnya. Tetapi karena percaya dan karena terus berdoa dan berharap, dia bisa sembuh dan sehat kembali. Demikian juga satu saudara kita yang kena COVID, sudah sampai dokter mengatakan sudah sampai di terminal. Sekarang boleh sehat kembali. Sebab itu biarlah kita percaya, siapapun di antara kita sebagai seorang senior yang mungkin ada sakit penyakit yang masih ada di dalam hidupmu, yang masih ada di dalam tubuhmu, dan engkau memerlukan dan merindukan serta mendoakan sakit itu, tetaplah berdoa dan tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Karena Tuhan mati, itu sudah menanggung segala sakit penyakit kita. Yang kedua, apa arti penebusan Kristus itu? Yang kedua, yaitu menanggung segala kutuk dan penderitaan. Di dalam Yesaya 53 ayat 3-5, semua akibat dosa kita sudah ditanggungnya di kayu salib. Seharusnya kita mengalami binasa, seharusnya kita mengalami dirajam mungkin. Tetapi karena Yesus mati, Dia sudah menderita buat kita. Yang ketiga, yaitu menjadi penebusan Kristus itu menjadi membuat Yesus itu tertolak di hadapan Allah. Tertolak di hadapan Allah dan membuat kita diterima oleh Allah. Sungguh pengorbanan yang sangat luar biasa. Dia tertolak oleh Allah karena apa? Karena menanggung dan berlumuran dosa dalam hidupnya ketika disalib. Sehingga dia berteriak dan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Tuhan, Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan? Ditertolak di hadapan Allah. Tetapi kita diterima oleh Allah. Oh, puji Tuhan. Kita patut bersyukur sepanjang umur hidup kita. Dan terus bersyukur kepada Tuhan. Kemudian arti dari kematian Kristus bagi kita yang kedua, yaitu mendamaikan kita dengan Allah. Di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-51, pada waktu Yesus disalib,
maka tirai di dalam bait Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Kalau terbelah dari atas sampai ke bawah, ini berarti perbuatan ajaib atau mujizat atau perbuatan dari kuasa Allah. Sebab biasanya orang itu kalau ada yang tergantung, kalau mau nyobek, itu dari bawah, tidak mungkin ambil dari atas, disobek. Jadi disobek dari atas gitu, tidak pasti dari bawah ke atas. Jadi tirai bait Allah itu terbelah. Apa artinya buat kita? Artinya ada hubungan mendamaikan antara Allah dengan kita, dengan manusia. Sehingga kita mendapatkan izin atau hak untuk memanggil Allah itu Bapa. Karena kematian Kristus. Sebelumnya hubungan antara kita atau manusia dengan Allah itu terputus. Dan bukan hanya itu. Ada satu perkara yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Kalau kematian Kristus itu membuat tirai itu terbelah dari atas ke bawah. Yang pertama yaitu terjalin kembali hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua, apa saudara? Yang kedua, kita dipersiapkan untuk jadi mempelai. Kita akan dipersatukan. Kita akan dinikahkan. Dan di dalam Wahyu mengatakan, dia akan datang kembali untuk menjemput mempelai. Dan itu kita. Sebab itu setiap kita yang sudah mengalami kematian Kristus dalam hidup kita, kita harus menyadari ini, bahwa hubungan kita dengan Allah itu bisa langsung terjadi. Dan kita bisa menghampiri Allah. Kalau kita hidup di dalam kekudusan, kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka kita bisa langsung menghampiri Allah. Dan yang kedua, yang sangat luar biasa, kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai. Ya, ketiga kita akan lihat yang ketiga yaitu membebaskan kita dari dosa dan menjamin keselamatan dalam kehidupan kita. Ini setiap kita bisa hidup, sebab itu setiap kita bisa hidup di dalam sukacita dan hidup di dalam jaminan yang pasti di dalam Kristus. Ada kepastian sorga di dalam hidup kita. Ada kepastian sorga dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah hal yang sangat perlu kita fokuskan dalam hidup ini. Yaitu kita harus mencapai dan menggapai keselamatan itu. Keselamatan oleh Yesus itu memang sudah disediakan. Waktu kita percaya, keselamatan itu sudah menjadi bagian kita. Tetapi untuk mempertahankan dan mencapai keselamatan itu pada akhir hidup kita, itu perlu kita kerjakan. Dan itu yang menjadi bagian kita. Kita harus hidup di dalam kuasa kematiannya. Yaitu kita harus hidup bebas dari dosa. Kita harus hidup dari segala ikatan-ikatan dosa. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini, ada yang mungkin sakit hati. Mungkin ada yang merasa iri, atau merasa dendam, atau merasa direndahkan, baik itu oleh sesama, atau mungkin oleh keluarga, mungkin oleh anak, mungkin oleh menantu, atau mungkin oleh cucu-cucu kita. Saat ini kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara saya, yang ada sakit hati, ada dendam, ada kepahitan, buang dalam nama Yesus. Jangan mau lagi terjual kepada dosa. Jangan mau lagi ada dalam cengkraman dosa. Yesus sudah mati buat engkau. Engkau sudah hidup bebas daripada dosa. Biar kita mau menikmati kehidupan kita yang pasti di sorga bersama dengan kita. Yang kedua, kita masuk dalam poin yang kedua. Apa arti kebangkitan Kristus itu bagi kita? Arti kebangkitan Kristus. Pada hari yang ketiga, Yesus itu bangkit. Dia hidup.
untuk seterusnya dan selama-lamanya. Apa artinya buat kita? Artinya yaitu kebangkitan Kristus, yaitu firman Tuhan, itu pasti jadi dan digenapi. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 37, ayat yang sudah tidak asing lagi, firman Tuhan, Alkitab itu berisi banyak dengan janji-janji dan nubuatan. Tapi semuanya itu pasti digenapi. Semuanya itu pasti tidak ada yang gagal. Dari pihak Tuhan itu pasti digenapi. Seperti nubuatan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Mati dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan itu betul-betul bangkit. Artinya firman Tuhan itu pasti. Sekalipun secara akal, secara logika kita, itu merupakan hal yang sangat sulit dan tidak mungkin dikerjakan. Tetapi Kristus sudah mengerjakan karena didasari dengan firman. Oleh karena itu, biarlah setiap kita terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Dengan memperkaya, memperbanyak perbendaharaan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena semua firman Tuhan itu pasti digenapi dan tidak akan pernah berubah. Yang kedua, yaitu menang atas maut. Arti kebangkitan Kristus, menang atas maut. Menang atas kematian. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 itu dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut sudah dikalahkan. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Itu merupakan kemenangan yang besar. Dan kemenangan yang besar itu diberikan, diperuntukkan, dan dialami oleh juga setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biar kita betul-betul menyadari bahwa kebangkitan yang di Kristus kerjakan itu juga berlaku di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, kita secara jasmani, secara tubuh bisa mati, bisa berakhir kehidupan kita. Tetapi dikatakan, tetapi engkau tetap hidup karena Yesus sudah bangkit dan Yesus hidup untuk selama-lamanya. Dan kita pun juga tetap hidup bersama dengan Kristus. Sebab itu sebagai orang percaya, jangan ada satu pun dari antara kita yang mulai goyah, mulai lemah, dan mulai loyo di dalam keyakinan dan di dalam iman kita. Karena masalah, karena persoalan, karena penderitaan dalam hidup ini. Tetaplah percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dan kebangkitan serta kemenangan itu untuk kita. Kita pun akan menang untuk mengatasi segala masalah dan persoalan di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, apa arti kebangkitan? Arti kebangkitan Kristus yang ketiga, yaitu perbuatan atau karya Kristus itu tidak berakhir dengan kematiannya. Perbuatan atau karya Kristus itu tidak berakhir dengan kematiannya. Kematian Kristus bukan akhir dari karya atau perbuatannya. Dia bangkit, kemudian dia naik ke surga, dan dia duduk di sebelah kanan Allah, Bapa, dan menjadi imam besar untuk kita. Saat ini, Yesus menjadi imam besar yang duduk bersama dengan Allah di surga. Di dalam Roma 8 ayat 34. Jadi bahkan dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Dan itu pun pasti digenapi dan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bersiap. Kita terus berjaga-jaga. Kita terus mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menantikan kedatangan Tuhan. Bapak Gembala sudah sangat banyak, bahkan sudah secara terus-menerus mengingatkan kepada setiap kita
bahwa kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi karena banyak tanda-tanda di dalam firman Tuhan yang sudah digenapi. Apa yang menjadi tugas kita? Khususnya bagi kita yang senior, tinggal selangkah lagi, tinggal sejengkal lagi. Mungkin kita hidup, tapi jangan membuang kesempatan itu. Tetapi justru dalam waktu yang masih sisa, yang masih ada, biar kita isi sebanyak-banyaknya. Biar kita memperhatikan hidup kita secara rohani dengan benar di hadapan Tuhan. Karena itulah yang menjadi tugas, atau itulah yang menjadi fokus, itulah yang menjadi goal kita, yaitu hidup bersama Kristus di dalam surga. Semua yang ada di dalam dunia ini akan kita tinggalkan. Anak, cucu, menantu, harta, dan kekayaan, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada satupun yang kita bawa, tetapi kita akan bertemu dengan Tuhan, yaitu kalau kita tetap berjaga-jaga dan bersedia serta terus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Sebagai poin yang terakhir, kita poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kita mengalami terus arti kematian dan kebangkitan Kristus. Untuk bisa mengalami terus arti kematian dan kebangkitan Kristus, itu di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 15. Yang pertama, yaitu kita harus tetap kuat di dalam iman, dalam segala keadaan. Persoalan, masalah, penderitaan, kesulitan, dan kesukaran boleh datang dan boleh ada. Tetapi kita harus tetap kuat di dalam segala keadaan. Karena Allah selalu beserta dengan kita. Karena Allah selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Yang kedua, yaitu tetap ingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau dulu Allah sudah menolong kita, kalau dulu Allah sudah menyertai kita, maka dalam sisa waktu kehidupan kita, kita juga akan tetap disertai dengan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu di dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Yang ketiga, yaitu tetap hidup dan berjalan dengan iman. Jangan pernah lepaskan iman. Jangan pernah lepaskan salib dalam kehidupan kita. Kita tetap harus pegang. Kita tetap harus angkat salib dalam hidup kita. Dan tetap menyangkal diri. Bahkan terus mengisi hidup kita dengan 7 KPR. Yaitu suci, salib, sekutu, doa, ibadah, Alkitab, dan juga melayani. Yang keempat, yang terakhir, yaitu tetap hidup setia bersama dengan Kristus sampai ke akhir. Orang yang tekun sampai ke akhir, itulah yang akan diselamatkan. Kesimpulannya, kematian Kristus melepaskan dan membebaskan setiap kita, serta menjamin keselamatan kita, dan melepaskan kita dari segala dosa, kutuk dosa, dan segala sakit penyakit. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan hidup, bebas dari kematian, bersama dengan Kristus. Kita naikkan satu pujian, kemudian saya kembalikan kepada pimpinan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal. Kita ditebus
dengan hidup Yesus. Dan kita dibangkitkan juga melalui kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap setia sampai ke akhir. Demikian sedikit renungan firman Tuhan, saya kembalikan kepada. Ya, puji Tuhan. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Gembala untuk menutup di dalam doa penutup dan sekaligus doa berkat. Kami persilakan. Om Yusuf masih di mute ya. Ya, sudah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kematian dan kebangkitan-Mu. Bukan untuk Engkau Tuhan, untuk kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh mati lepas dari hidup yang lama. Jangan sampai kami tambah tua, tambah jelek. Bukan seperti tua-tua keladi, tambah tua, tambah jadi, tapi Tuhan sudah mati buat kami, mati dari hidup yang lama, tambah tua, tambah mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biar kebangkitan, kuasa kebangkitan-Mu yang baru yang kami terima, boleh terus bertumbuh dan berbuah-buah, baik dalam panci kami, baik dalam hubungan manapun, kami boleh jadi saksi-Mu, kami boleh berbuah-buah, dan terus meningkat dalam rencana-Mu. Dan satu kali kami sampai di dalam kerajaan-Mu, kami boleh menerima pahala-Mu. Tuhan, rencana-Mu luar biasa. Tuhan ingin kami naik setinggi-tingginya. Bahkan rencana-Mu tirai terbelah sampai jadi mempelai. Jalan sudah terbuka. Biar Tuhan tolong berapa sisa hidup kami ini. Supaya dalam sisa hidup ini kami jangan macet, apalagi mundur. Tapi tumbuh, maju, meningkat. Makin seperti Engkau. Kami yakin rencana-Mu pasti jadi. Tuhan, biar kami semua boleh terus hidup dalam kesucian-Mu, penuh dan dipimpin Roh senantiasa, sehingga bagian rencana-Mu yang masih ada dalam hidup kami boleh terus meningkat. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan ingatkan kami, supaya sisa hidup ini makin indah. Apalagi kalau kami dapat kesempatan sampai hari pengangkatan, luar biasa. Kami tidak tahu kapan Engkau datang. Meskipun tanda-tanda zaman, Tuhan sudah terus mengingatkan kami. Biar kami yang sudah makin tua ini, Tuhan, makin indah, makin berkenan kepada Tuhan, dan terus tumbuh berbuah-buah. Masuk dalam rencana-Mu yang indah. Oh, betapa indah kalau kami juga boleh masuk dalam rencana penamatan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, biar tiap hari kami selalu ingat mati dari hidup yang lama dan bangkit dalam hidup yang baru, makin seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, juga semua yang sudah bertugas, Tuhan berkati juga semua pengurus, supaya boleh terus mengingatkan dan membimbing Tuhan senior-senior di gereja kami, Tuhan bahkan semua yang lain, supaya kami hidup tidak sia-sia. Tetap hidup baru dalam kebangkitan-Mu dan tumbuh dalam rencana-Mu yang indah.
Jangan tertipu oleh segala kemanisan dan kekayaan dunia ini Tuhan. Tapi tumbuh dalam rencana-Mu. Oh begitu indah. Kami tahu tanda-tanda zaman yang sudah mengingatkan kami terus supaya kami meningkat. Dan itu adalah rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong semua, baik yang senior-senior dari gereja dan juga seluruh umur Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan karena Tuhan datang untuk semua. Supaya semua siap Tuhan. Dan kalau sebagian boleh jadi sempurna itu indah. Tapi kami rindu semua kami meningkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya. Kami ikut ini. Kami boleh dapat faedah untuk ingat. Sisa umur kami meningkat dalam rencana-Mu. Rencana yang sangat mulia. Bahkan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhir kebaktian senior ini, hamba-Mu mohonkan berkat dan kasih-Mu Bapa buat kaum senior juga yang tidak sempat datang, juga yang mungkin di dalam kelemahan Tuhan. Tuhan tolong, bahkan juga buat seluruh sidang-Mu dan anugerah-Mu yang sudah kami terima boleh bertambah-tambah terus. Dan pekerjaan Roh Kudus-Mu limpah, penuh, dan terus taat dipimpin Roh dengan hikmat kuasa-Mu, dengan pimpinan, dengan kesukaan dan sejahtera-Mu menyertai semua. Sehingga meskipun umur tua tetap berbuah dan tumbuh dalam rencana Allah sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semua yang menerima pekerjaan Tuhan, mati dari hidup yang lama, bangkit dalam hidup yang baru, tumbuh dan berbuah-buah dalam rencana Allah. Semua yang rindu terus tumbuh dalam rencana Allah. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih Om, Tuhan memberkati. Pengurus pimpinan. Tuhan memberkati. Pengumuman oleh Bapak Haryanto. Ya, terima kasih. Pengumuman saudara, jadi kebaktian senior ini akan tetap setiap 2 bulan sekali saudara. Ya, jadi nanti kebaktian senior yang akan datang, kami akan adakan tanggal 16 Juni. Ya, jadi ini secara rutin dan kami tidak tahu juga apakah nanti pada suatu ketika onsite atau gimana, tapi sementara ini kami masih adakan dengan online dulu. Terima kasih untuk semua yang sudah bekerja sama dan Tuhan akan memberkati. Dan saudara-saudara, dari tadi saya itu mendengar kata-kata kita sudah tua, kita sudah tua, kita sudah tua. Ya, aduh, saya agak susah ini ya. Saudara, bagi Tuhan tidak ada hal yang tua. Saudara, saya berikan satu, ini karena kata-kata itu saya berikan satu, ini suatu research di Amerika, saudara. Di Harvard Medical School, ya, ternyata mereka menyelidiki bahwa ternyata para peraih hadiah Nobel itu berada di sekitar umur 60-70. Dan mereka mereka melakukan suatu penelitian bahwa ternyata di usia-usia sekitar 70-80 itu seseorang mempunyai suatu kemampuan otak, kemampuan berpikir dan intelijensia itu paling top. Ya, jadi kita jangan kalah. Ya, kita jangan kalah. Jadi kita nggak perlu mengatakan kita sudah tua, kita sudah tua, kita sudah tua. Satu kata-kata yang menyatakan kita sudah tua itu akan menyebabkan tubuh kita menjadi tua, betul-betul. Tetapi di dalam Tuhan, makin lama kita harus punya cita-cita seperti Musa. 120 tahun itu masih mampu untuk seperti masih muda. Ya, tidak apa-apa saudara. Jadi kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap dengan segala sesuatunya, kita tetap berdoa untuk
ke pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan semangat dan selalu tidak perlu untuk berputus asa dan sebagainya. Baiklah, saudara, saya akan akhiri ini dan kita ucapkan Bapak terima kasih. Kita nyanyikan Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tetap semangat, saudara. Sebagai laskar Kristus tetap semangat. Haleluya. 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 Terima kasih. Sampai ketemu 2 bulan lagi. Tuhan berkati. Terima kasih Om Bapak Gembala dan sebagainya. Rekan. Oke. Terima kasih Pak Haryanto. Terima kasih. Sama-sama kita tetap semangat untuk Tuhan terus. Haleluya. Kebangkitan Tuhan. Pak Paulus Haryanto, Tante Hilda, semangat. Semangat semua. Tetap semangat. Oke, sampai jumpa saudara. Amin. Madu, terima kasih. Bu Made, terima kasih Bu Made. Terima kasih. Sama Audrey. Bu Bowo, selamat Natal. Selamat Paskah. Terima kasih. Amin. Yang Hok, semangat. Semangat. Selamat Paskah ya, selamat Paskah ya. Iya. Lani. Tuhan berkati. Pak Budi, selamat Paskah. Iya, sehat ya. Sehat. Selamat Paskah. Tuhan berkati. Selamat Paskah semua Pak Yohanes. Tuhan berkati. Oke. Tuhan Tante Hilda. Rek semangat, Rek Tante Hilda, Rek. Tuhan saya sembuhkan. Tuhan saya berkati, Tuhan saya pelihara. Semangat terus sampai Tuhan datang. Amin. Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang, Audrey. Iya. Haleluya. Sudah. Bu Made semangat kok Bu Made. Bu Made yo. Amin. Semangat semua, Audrey. Amin. Semangat Bu. Siapa ini? Gak kenal. Banyak. Bu Darmadi semangat. Bu Darmadi, selamat Paskah, semangat terus. Iya, semangat terus. Haleluya.